Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah, Bu Iwan, silakan duduk. Ada apa ini? Rombongan bertiga ini datang ke ruangan Ibu. Gini Bu, perkenalkan Bu ya. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 akan melakukan kegiatan di modul 331, yaitu wawancara Ibu terkait dengan nilai-nilai kepemimpinan. Sebab di mana saya Winda Oktorina dan rekan saya Yuanisa Walimun Bu. kemudian rekan saya satunya lagi Dana Prasetya. Nah, jadi ini melakukan sesi wawancara kepada Ibu. Kami minta waktunya Boleh. untuk bertanya-tanya kepada Ibu. Siap. Terima kasih, Bu. Sebelumnya Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalian semoga juga ya semangat Ya, mengikuti kegiatan CGP. ya, terima kasih Bu. Nah, gini Bu, pada kesempatan ini kami akan mempertanyakan satu, selama Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Palembang, dapatkah Ibu dalam Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa Bu? Ini kasus ini yang terhadap siswa, peserta didik atau kepada Bapak Ibu guru? Bisa dengan guru-guru, bisa juga dengan siswa. Kira-kira bagaimana Ibu menyikapi kasus dilema tersebut? Kalau kita ke peserta didik ya, dilemanya itu biasanya kita hadapi pas kenaikan kelas. Nah, ini kalau kenaikan kelas itu pasti ada kasus. Kasusnya seperti apa? Nah, anak yang dikategorikan agak kurang bisa membaca, misalnya di kelas sudah di kelas 3 masih bisa kurang membaca, tapi dalam keseharian anak ini rajin. Kita ibaratkanlah si A ini rajin sekolah, kadang ngumpul ke tugas, kemudian dia tidak melanggar peraturan, tetapi dalam segi akademik dia agak kurang bisa untuk membaca, mengenal huruf bisa tapi belum lancar membaca. Itu dilema ini. Apakah kita akan naikkan kelas atau tidak? Nah, dilema ini itu untuk anak tidak naik kelas atau tidak naik kelas itu bukan keputusan kepala sekolah. Jadi ibu sebagai kepala sekolah, kita adakan rapat kepada seluruh dewan guru untuk menghadapi yang anak yang dilema seperti ini. Jadi dari keputusan rapatlah akan menentukan apakah si A ini nanti naik kelas atau tidak. Oke, baik Bu ya. Jadi Bu, dari kasus tadi Bu ya, pasti ada namanya pengambilan keputusan dari pihak sekolah. Dan terutama itu pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana mengambil keputusannya? Nah, ya tadi kan kita tadi jadi untuk yang tadi yang dilema tadi yang kita tadi bukan kita kepala sekolah yang memberikan keputusan, tapi ibu sebagai kepala sekolah mengajak seluruh dewan guru untuk mengambil keputusan kebijakan untuk anak ini, apakah nantinya naik atau tidak. Nah, nanti di dalam rapat itu ya memang ada apa namanya yang ada yang dinaik atau tidak naik. Nah, nanti kita di sini kita adu argumen apa-apa yang membuat anak ini nanti atau naik atau tidak. Nah, biasa kita akan merujuk kepada landasan-landasan hukum, payung hukum. Kita melihat jadi jangan ada di bidang akademik saja. Jadi kita ada rasa kemanusiaan. Kemudian jangan lupa kita juga ada hukum bahwa anak itu pembelajaran dia belajar itu sampai ke umur 18 tahun. Jadi kalau anak yang cuman tidak bisa membaca itu masih ada waktu untuk pembinaan. Nah, ini Bu, terkait langkah-langkah Bu, prosedur seperti apa yang biasanya Ibu ambil Bu selama ini kalau ada kasus seperti tadi? Prosedurnya Bu. Ya, prosedurnya tadi saya tidak langsung mengambil keputusan sendiri, tapi saya mengajak seluruh dewan sebelumnya saya akan mengajak briefing dulu wakil-wakil kita di SD 1. Dari briefing kecil dari wakil-wakil itu baru kita nanti akan
menyamakan persepsi, baru kita mengajak seluruh dewan guru untuk mengambilkan keputusan tersebut. Oke, Bu. Sekarang kalau untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, Bu? Kalau saya efektif itu semuanya dewan guru yang mengambil keputusan dewan guru. Iya. Jadi kalau ada sesuatu di belakang itu bukan disalahkan ada kepala sekolah ataupun wakil, tapi tanggung jawab kita seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Iya, jadi untuk ini untuk semuanya, Bu. Iya, ya, untuk terlibat. semuanya. Tanggung jawab nanti dianya naik atau tidak naik itu bukan tanggung jawab kepala sekolah, tapi tanggung jawab seluruh dewan guru. Benar. Nah Bu, kemudian Bu, dari kasus tadi kan pasti ada tantangan dalam pengambilan keputusan. Nah itu bagaimana Bu dalam kasus dilema etika? Tantangan ya nanti ada beberapa nanti ada beberapa orang guru dari kawan-kawan itu yang tidak menyetujui anak itu misalnya untuk tidak naik kelas, tapi kita beri pengertian terus. Memang ini apalagi SD, kalau anak SD itu masih perlu pembinaan, kita lihat latar belakang orang tuanya, mungkin dia tidak mampu, kurang perhatian dari orang tua karena orang tuanya bekerja dari pagi sampai ke sore. Jadi kita masih ada tanggung jawab kita sebagai guru, bukan hanya mengajar tapi juga mendidik dan membimbing. Nah, ini Bu, apakah Ibu punya jadwal tertentu gitu Bu, untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misal apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu punya jadwal tertentu kok kapan mau menyelesaikannya gitu Bu, terkait masih berhubungan dengan bentuk sama prosedur tadi Bu? Tidak, kalau saya dapat laporan dari wali kelas ada suatu kasus langsung saya tidak lanjuti. Jadi tidak ada nanti ini kita selesaikan minggu depan, tidak kita langsung kalau ada laporan dari wali kelas ada suatu masalah kita langsung tidak lanjuti. Berarti tidak menunda-nunda. Tidak ya? menunda-nunda. Oke baik Bu, dari tadi kan sudah kasus dilema. Dan pertanyaan saya itu, apakah ada Bu dalam penyelesaian kasus ini kecuali dewan guru untuk menyelesaikan, dan faktor-faktor apa aja yang bisa menjadi patokan bahwa pihak tersebut bisa menyelesaikan kasus ini? Ya selain dewan guru, kita ajak tadi berunding atau musyawarah, kita juga panggil orang tuanya. Kita kasih pengertian orang tuanya, seperti kasus juga misalnya anak yang jarang sekolah itu, kita panggil orang tuanya. Kita beritahukan, atau yang dia tidak bisa membaca. Jadi ada kolaborasi, yang anak tidak bisa membaca tadi ada kolaborasi kerjasama antara sekolah dan orang tua. Karena orang tua mungkin tidak tahu, karena tadi orang tuanya bekerja terus kan, tidak perhatian dengan anak, dia tidak tahu anaknya itu, dia menyerahkan 100% kepada sekolah, anaknya tidak tahu bahwa belum bisa membaca. Jadi kita tetap kerjasama, kita panggil, sehingga nanti insya Allah ada proses progres atau perubahan dari anak tersebut. Nah, ini Bu, terakhir nih Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan Bu, kira-kira ada nggak pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran kita itu bahwa suatu masalah itu kalau kita pecahkan secara rembukan, musyawarah, kolaborasi antara sekolah dan orang tua, insya Allah kasus itu bisa kita selesaikan secara baik dan tidak ada permasalahan baru yang timbul dari kasus tersebut. Baik Bu, itulah yang kami tanyakan, dan kami mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu buat kami. Sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi Bu ya, khususnya untuk memajukan SD kita sebagai kesatuan. Ibu sebagai kepala sekolah berharap kalian Bapak Ibu sebagai CGP ini akan membawa perubahan kemajuan yang lebih baik lagi untuk sekolah kita. Jadi yang di sini sekarang kamu tergerak untuk menjadi CGP, bergerak untuk belajar, yang kemudian akan menggerakkan kawan-kawan yang ada di sekolah ini untuk melesat maju ke depan. Amin. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Kami Ya, sama-sama dulu. semangat ya, Iya. semangat. Akhirnya kami ucapkan Bu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Duduk silakan. Maaf, dari mana?
Iya, kenalkan Bu, saya Yuanisa, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palembang Oh, dari iya. SD Negeri 1. Oh ya. Ada Siapa namanya Yuanisa? Yuanisa, iya Yuanisa. Bu. Adapun tujuan saya kemari ingin melakukan wawancara Bu kepada Ibu dalam rangka pemenuhan syarat Bu, karena saat ini kami sedang menjalani program pendidikan guru penggerak. Ya. Jadi salah satu pembelajaran yang sedang kami jalani ini modul 3.1 Bu. Oh ya. Iya, judulnya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, terkait itu Bu, saya ingin melakukan wawancara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu atas waktu, kesempatan, kesediaannya Ibu untuk saya wawancarai. Iya. Ini ada beberapa poin nih Bu yang ingin saya tanyakan terkait kasus-kasus yang Ibu hadapi seperti itu Bu. Apakah dia akan termasuk dilema etika atau rujukan moral seperti itu Bu? Insya Allah dibantu kalau memang bisa dijawab ya. Mungkin kalau kurang sempurna ya nanti disampaikan sendiri ya. Yang jelas itulah batas kemampuannya. Iya, terima kasih Bu. Oke, kita mulai ya Bu ya. Siap. Yang pertama nih Bu, Ya. selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi nih Bu kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Kalau yang namanya di sekolah itu sudah pasti banyak kasus ya, baik itu datangnya dari internal maupun dari eksternal. Juga itu juga kayaknya ada dari guru juga ada dari siswanya. Jadi kalau di hari ini Ibu coba mengangkat dari yang dari siswanya aja ya. Memang ada beberapa kasus yang kami hadapi tentang siswa kami. Ini masalahnya ini apa ya? Mungkin faktor dari orang tuanya ya. Orang tuanya yang kurang merespon atau kurang menanggapi apa yang terjadi terhadap diri anaknya. Contohnya aja nih baru beberapa bulan yang lalu ada siswa kita itu sedang main sama teman-temannya, tiba-tiba karena lokal kita di atas itu semuanya kaca, jadi anak-anak itu main dorong-dorongan dan si korban ini lah ya, biasa bilang korban lah ya, si anak yang satu ini dia pas masuk langsung numbur kaca terus pecah. Nah karena ada temennya yang berbarengan mau keluar, jadi dia menyalahkan gitu kan. Akhirnya karena yang namanya kaca kan, itu kan parah tuh kayak jahitan. Nah yang tindakan yang kami ambil itu langsung kami bawa ke puskesmas. Karena keterbatasan sekolah untuk menjahit kan kita nggak bisa nih kan. Nah jadi kita bawa ke puskesmas. Sampai di rumah sakit di puskesmas itu alhamdulillah ditangani medis sesuai dengan yang prosedurnya gitu ya. Nah kita nggak mau disalahkan, kita coba menghubungi orang tuanya. Ketika kita menghubungi orang tuanya, dan disitulah terjadi yang saya bilang tadi, orang tuanya tidak mau menanggapi merespon bahwa anaknya itu juga kayak mana ya, nggak mau nerima ya. Jadi si orang tua langsung bilang nyalain sekolah, sampai mau buat video dia, ya mau buat video, mau ini yang di ruang medis itu juga mereka mau coba masuk, sampai orang dari puskesmas ngomong, maaf Pak, ini nggak boleh di video, kalau lagi tindakan nggak boleh di video. Orang tuanya marah, pakai bahasa Palembang kan, bahasa kita. Ngapo, anak aku itu aku tidak setuju sekolah di SD 21 katanya gitu kan. Inilah kurang perhatian gurunya. Dibantah oleh puskesmas, Pak, maaf kalau Bapak bilang ini kepala gurunya tidak merespon, ini dari gurunya Pak, ini kepala sekolahnya yang nganter, dan kami akhirnya dari puskesmas ya, itulah deh. Itu ya kasus kami yang kami ada baru-baru ini ya, belum lama. Ya, dilema etika ya, ke situ ya masuknya. Oke Bu, nah selama ini Bu,
Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang kayak tadi ya Bu ya. Nah, itu kan ada kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan Bu, sama benar atau dia sama-sama mengandung nilai kebajikan. Benar. Itu gimana? Yang jelas cara pertama kali kita nyari dulu nak sumbernya itu dari mana. Nyari data dong. Kita nyari data dari sekeliling kita. Faktor penyebabnya apa nih, gitu kan? Data itu bisa kita ambil dari siswa yang sekitar situ kejadian, atau dari guru, ya. Kemudian atau ada wali murid yang lihat pada waktu kejadian. Nah di situ kita ambil data-data itu. Dan kalau sudah dapat data itu, kita nggak langsung semena-mena langsung mengambil putusan, ya. Kita kayak kejadian kami ini, kami langsung sudah mengadakan tindakan. Kami ngadakan kayak rapat, ya. Kebetulan memang sudah terjatuh untuk rapat, ya. Kami rapat bahas masalah ini, dan kita mencoba nih mencangkel data-data yang lebih akurat lagi dari guru-guru rekan-rekan kerja kita, ya. Karena saya rasa kalau saya langsung mengambil keputusan itu salah, kan karena kan nggak semata-mata kepala sekolah itu langsung ambil keputusan, ya gitu. Jadi melalui data-data yang ada baru kita sepakati, ya apa nih, gimana nih kalau ada lagi kejadian yang kayak gini, gimana nih, apa yang harus kita lakukan gitu kan, bagaimana kita ngadepin orang tua yang kayak gini, ya. Nah, terkait data-data tadi Bu, Ya. kalau misalkan di eksplisit secara prosedur, Ya. jadi langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan itu biasanya selama ini gimana Bu? Setelah data-data gitu kemana lagi, ke rapat, gimana Bu? Ya, jadi gini, setiap suatu kejadian kita cari dulu datanya. Setelah dapat data, kemudian kita diskusikan dulu dengan kawan-kawan, ya. Kita diskusikan lagi, kita kembalikan ke guru-guru. Gimana nih, apa kesalahan kita, apa kekurangan kita pada waktu, kenapa bisa terjadi, gitu kan? Dan nanti di situ, dari situ kita bisa langsung ambil keputusan bahwa kalau kayak gini, gimana nih kalau kita sama-sama sepakat, kita panggil orang tuanya, wali murid, khususnya kalau memang dianggap itu sangat urgent, kita ajak komite ngobrol. Ya, kita ngajak juga karena pemegang di sini kan bukan hanya kepala sekolah, guru, ada komite, ada wali murid gitu kan. Nah disitulah kami ngambil keputusannya. Lanjut ya Bu ya. Boleh, silakan. Hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya rasa sudah sangat efektif ya, karena memang sesuai prosedur ya. Kita cari data, datanya sudah dapat, terus kita tindakan, ya kan? Kita tindakan sesuai dengan apa yang terjadi, kemudian kita juga diskusikan dengan rekan guru, dan kemudian kemungkinan itu tadi sama yang komite, ya. Dan hasilnya nanti kita sama-sama sepakati, dan bila perlu, kalau kami biasanya itu ada kesepakatan, kami membuat tanda tangan, menandatangani, ya. Berarti kami setuju nih, kalau seandainya ada anak yang kayak gini, bagaimana cara kita ngatasinnya, kalau seandainya wali murid yang kayak gini, gimana ngatasinnya, ya. Kalau tadi yang efektif, nah sekarang tantangan Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan. Iya, tantangan itu pasti ada, karena tidak semua orang itu mau, ya. Terutama nih wali murid, paling nggak mau anaknya disalahkan. Dia tahu anaknya bener aja, padahal yang di sekolah itu yang tahu tuh gurunya kan. Nah, jadi makanya tantangan itu biasanya ya nggak terlalu ribet-ribet, bener sih. Kalau saya sih selaku kepala sekolah ngadakan pendekatan lah sama wali murid. Ya, kita kasih gambaran, Bu, karena jam kerjanya kami di sini, kami yang tahu dengan anak ini beda dengan kamu yang di rumah. Kalau di rumah tanggung jawab kamu, kalau di sekolah tanggung jawab kami yang tahu pengawasannya. Terkait jadwal nih Bu, ada nggak Ibu sendiri memiliki jadwal khusus gitu Bu, kalau misalkan ada kasus, ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya atau gimana? Nggak ada jadwal khusus, karena kejadian itu kan kalau kita jadwalin, wah gimana ngejadwalin kejadian, kan kejadian nggak ada kejadian. Tapi setelah itu kita masukkan ke rapat, nah berarti kita masuk gitu. Tapi bukan berarti jadwal kan, itu kan dari hasil temuan. Iya.
Lanjut ya Bu ya. Boleh? Adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada, Khususnya dilema etika. ada. Siapa? Saya di sini punya rekan-rekan guru, ya, punya komite, walaupun tidak terlibat langsung, Iya. punya di guru itu ada yang namanya wakaf kesiswaan, ya, kemudian ada wakaf kurikulum. Nah, di situ tempat kami membahas suatu masalah, ya. Yang jelas wakaf kesiswaan karena berhubungan dengan siswa. Nah, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Bu yang Ibu petik dari pengambilan keputusan, terutama dalam dilema etika ini? Selaku kepala sekolah, ya, jangan mudah mengambil keputusan. Kadang yang kita ambil itu belum tentu orang setuju dengan keputusan kita. Makanya sekali-sekali harus dirapatkan kalau dapat masalah. Ya, jangan nunjukkan egonya, saya kepala sekolah, kamu harus nurut dengan saya, enggak. Karena kita punya rekan-rekan kerja dan rekan kerja kita nilai bisa kita ajak diskusi, ya. Boleh nanti kalau mau nanya sama guru-guru gimana ya karakter ibu gitu ya, boleh silakan. Karena paling senang diskusi. Ya. Oke. Termasuk ada guru yang sakit juga tadi ya. Kayak tadi ada guru kita yang katanya, Bu, kemarin di opname kata informasi kawan. Kalau memang opname, kok nggak tahu ya Ibu ya. Saya kayaknya dia seger-seger. Dia Bu, dia tetap ngajar. Rupanya kita kan, kita apa ya katanya. Tadi dipanggil, kami bertiga tadi sebelum kamu datang kan, kami lagi berombok. Kenapa nak? Apa masalahnya gini-gini? Kok Mas kayak seger aja? Iya Bu, katanya. Soalnya kan belum ada hasilnya hari Senin nanti Bu. Nah itu kan ini juga ya kasus juga di sekolah kami ya. Nah sebetulnya banyak kasus di sekolah. Tapi saya lebih senang ngangkat ke siswa karena siswa ini berhubungannya dengan wali murid. Wali murid itu kan ya karakter wali murid kan beda-beda. Ada yang temperamen, ada yang maunya legowo, nerima ya apa yang ada anaknya. Memang ada yang ada juga orang tua yang memang selalu menyalahkan anaknya pada anaknya sudah enggak ya gitu. Oke, saja ya. Ibu nggak berasa waktu kita sudah sampai di akhir Ya, pertanyaan. alhamdulillah. Tapi semoga memuaskan ya. Kalau nggak memuaskan ya dibener-benerin aja lah jawabannya. Menjawab semua Bu pertanyaan Iya, saya. oke ya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Iya, Ibu juga terima kasih kepada Yohanisa sudah mau mewawancara Ibu ya. Semoga bisa mengangkat cerita ini ya. Terima kasih Ibu. Ya. Sampai sini ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.